Cerita diawali dengan seorang gadis berusia 19 tahun bernama Yun. Yun menjalani kehidupan bahagia dengan ibunya yang tidak bisa mendengar atau berbicara. Yun berusaha keras untuk mengajari ibunya berbicara, agar jika ia pergi keluar sendirian ia bisa berkomunikasi dengan orang lain. Ayah Yun sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, maka kini mereka hanya hidup berdua saja. Meskipun kondisi keuangan mereka buruk, mereka tetap hidup bahagia. Ibu Yun sangat menyukai kue beras, dan setiap hari ketika Yun pulang sekolah Yun memastikan membawa kue beras untuk ibunya. Di sisi lain, Yun sangat menyukai bunga kosmos. Ibu Yun pun selalu memetik bunga kosmos dan memberikannya pada Yun. Mereka berdua menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang sederhana, namun Yun meminta ibunya berhenti memetik bunga itu, karena ia percaya bahwa bunga juga bisa merasakan sakit. Keduanya bekerja mengelola pengeluaran rumah tangga, di mana ibu Yun bekerja di sebuah pabrik garmen sementara Yun memiliki pekerjaan paruh waktu di sebuah kafe. Ibunya merasa sedih melihat putrinya bekerja keras di usia yang masih sangat muda, dan selalu menasihati Yun untuk berhenti bekerja karena mereka telah selesai melunasi hutang yang ia ambil selama ayahnya sakit. Tapi Yun tidak ingin merepotkan ibunya, dan ia hanya tersenyum simpul. Ibu Yun menderita asma, sehingga Yun memesan berbagai teh herbal secara online agar ibunya merasa lebih baik. Suatu hari, teman-teman sekolah Yun mengunjungi tempat kerjanya. Fakta pun terungkap bahwa ternyata Yun sudah berhenti sekolah. Namun untuk menghindari kecurigaan ibunya, ia meninggalkan rumah dengan menggunakan seragam sekolah. Selain hal itu, terungkap pula bahwa Yun sedang mempersiapkan diri untuk ujian kerja di dalam pemerintahan. Meskipun ia tidak bisa lulus tahun ini, Yun berencana untuk mengikuti ujian lagi di tahun berikutnya dengan persiapan matang. Teman-teman Yun sangat mendukungnya. Mereka menyemangatinya dan bahkan membelikannya buku-buku yang diperlukan. Suatu hari, saat mendengar jari ibunya terluka di tempat kerja, Yun segera menemuinya sambil menangis. Salah satu rekan ibunya telah membawanya ke rumah sakit serta merawatnya, dan Yun dengan penuh syukur mengucapkan terima kasih pada pria itu. Keesokan harinya, ibu Yun terlihat tersenyum saat melihat foto putrinya. Kemudian pria yang sama datang dan mengatakan bahwa putrinya sangat cantik. Ibu Yun pun membaca gerakan bibirnya. Ia tertawa dan menjawab dalam bahasa isyarat jika Yun mirip dengan ayahnya. Tapi si pria tidak bisa mengerti apapun yang ibu Yun katakan. Ia berpikir ibu Yun mungkin tidak bisa mendengar atau memahami apapun yang ia ucapkan. Lalu dengan berani ia mengatakan bahwa Yun telah tumbuh dewasa sekarang dan berkomentar agar menikahkan saja dengan dirinya. Ia menambahkan bahwa tidak ada orang lain yang bisa membuat Yun bahagia selain dirinya. Saat mengatakan hal tersebut ia mulai tertawa. Ibu Yun yang mengerti segalanya marah lalu menampar pria itu dengan keras. Dalam kesempatan lain, pria itu pergi ke tempat kerja Yun dan menatap kakinya dengan tatapan kotor. Bahkan setelah kembali ke rumah, ia tidak bisa menyingkirkan sosok Yun dari pikirannya terutama karena ia sedang mabuk. Sementara, Yun terlambat pulang dari tempat kerja pada hari itu. Di jalanan yang kosong, si pria memanfaatkan situasi dan mulai mengikuti jejak langkah Yun. Setelah beberapa saat, Yun merasa jika ada seseorang sedang berada di belakangnya. Yun yang mulai gugup mempercepat langkahnya. Namun pria itu mengejarnya dan akhirnya menangkap Yun dari belakang. Si pria menyeretnya ke tempat tersembunyi dan secara kejam memperkaos Yun. Didorong oleh keinginan-keinginannya yang menyimpang, ia menghina Yun bahkan mengancam jika Yun memberitahu siapapun, maka ia akan melakukan hal yang sama kepada ibunya. Sementara itu, ibu Yun sangat cemas karena putrinya belum pulang hingga larut malam, hingga ibu Yun yang khawatir pergi keluar untuk mencari putrinya. Ketika pria itu melihat ibu Yun sendirian di tempat sepi, pikiran kotornya sekali lagi merasuki pikirannya. Ia mulai berdiri dan berjalan menuju ke arah ibu Yun. Yun yang sudah mengalami rasa sakit tak tertahankan, lalu melihat niat jahat yang sama si pria kepada ibunya. Menggunakan sisa kekuatan terakhirnya dengan bangkit meraih batu di dekatnya dan memukul kepalanya dengan keras. Pukulan yang berulang membuat si pria jahat tersebut mati seketika di tempat. Selanjutnya, Yun terlihat sudah ditangkap oleh polisi karena melakukan penghilangan nyawa. Sayangnya polisi tidak menemukan kejelasan bukti bahwa Yun bertindak hanya untuk membela diri. Bahkan jika polisi mempercayai pernyataannya, hukum mengharuskan pembuktian yang konkret. Akibatnya kasus tersebut tidak lagi dipertimbangkan sebagai kasus pembelaan diri, tetapi diklasifikasikan sebagai kasus penghilangan nyawa. Untuk menyelamatkan Yun, pengacaranya menyarankan agar Yun mau bercerita di depan umum, serta bergabung dengan organisasi wanita untuk memperjuangkan hak-haknya. Tapi Yun tidak setuju,
Ia tidak menginginkan siapapun mengetahui apapun tentangnya. Ia tidak ingin dipandang dengan simpati, seolah-olah ia adalah wanita miskin yang tak berdaya. Sejak ia lahir orang-orang sudah memperhatikannya dengan cara seperti itu, dan Yun tidak bisa menahannya lagi. Yun menjelaskan hal yang sama kepada ibunya, dan karena tidak punya pilihan lain lagi, ibu dan putrinya hanya bisa menangis tak berdaya. Pada hari sidang berlangsung, dan dikarenakan kurangnya bukti pendukung pada Yun, maka pengadilan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Setelah mendengar putusan itu, Ibu Yun memohon dengan bersimpuh, lalu memeluk putrinya dengan erat hingga semua orang berlinang air mata melihat kesedihan mereka. Yun dibawa ke kamarnya yang berada di penjara, di mana 5 wanita lainnya sudah berada di sana untuk menjalani hukuman mereka. Baru saja Yun memasuki ruangan, salah satu tahanan yaitu wanita pemarah mulai memukuli Yun hanya karena tubuh Yun tak sengaja sedikit menyentuhnya saat memasuki kamar. Melihat Yun dipukuli, tahanan lainnya segera menghentikan si wanita pemarah. Sepanjang malam, Yun hanya bisa menangis memikirkan ibunya, karena ini adalah pertama kalinya Yun berpisah dari sang ibu. Keesokan paginya, semua tahanan makan bersama-sama, dan mereka tidak seburuk yang difikirkan oleh Yun. Setiap orang punya ceritanya sendiri, dan salah satu dari mereka memakai pakaian yang berbeda, yaitu seragam merah muda tidak seperti yang lainnya. Ketika Yun bertanya, wanita itu menjawab bahwa ia adalah tahanan terbaik di seluruh penjara. Di antara mereka juga ada seorang narapidana senior bernama Sunji, dan semua orang memanggilnya dengan sebutan kakak. Melihat Yun tidak memakan makanannya, Sunji menjelaskan dengan lembut bahwa nanti pada waktunya Yun akan terbiasa hidup di sana. Ia memberitahu Yun jika ia tidak makan, maka Yun tidak akan punya energi untuk bekerja. Para tahanan juga mengatakan mereka mendapatkan bayaran untuk pekerjaan yang mereka lakukan di dalam penjara. Ketika Yun mengetahui pekerjaan dengan bayaran tertinggi di penjara adalah pekerjaan perbaikan, ia pun memutuskan untuk mengambilnya. Meskipun pekerjaannya sangat sulit, tapi Yun masih memilih melakukannya. Setelah itu, para tahanan pergi ke tempat kerja yang sudah ditugaskan. Di sana ada seorang wanita yang terus menatap Yun, karena Yun masih sangat muda serta cantik. Saat mencatat kehadiran, petugas penjara menyadari bahwa Yun adalah tahanan baru. Ia lalu memberitahunya bahwa nomor tahanannya adalah 2037. Kemudian di akhir hari kerja ketika semua orang berkumpul, Yun bertanya kepada petugas penjara kapan ia akan menerima pembayaran. Mendengar hal itu, petugas membentaknya, lalu mengatakan Yun tidak akan mendapatkan bayaran. Ia memarahi Yun dengan kasar, dan mengingatkannya bahwa Yun hanyalah seorang tahanan. Malam itu ketika semua tahanan lainnya sedang tertidur, Yun duduk di sudut sambil menangis pelan. Sunji mendatanginya dan memberitahu Yun bahwa ia dipenjara karena telah menghilangkan nyawa sebanyak 5 orang. Ia menjelaskan ia memiliki seorang putra yang terbunuh oleh seorang pria mabuk yang mengendarai mobil. Sebagai balas dendam, Sunji membakar pria itu beserta seluruh keluarganya hidup-hidup. Ia mengaku bahwa ia sangat menyesali apa yang telah ia lakukan dan menyarankan Yun agar mengungkapkan perasaannya secara terbuka, karena itulah satu-satunya cara untuk menemukan kedamaian. Selama percakapan terungkap, Sunji telah dijatuhi hukuman mati dan eksekusinya semakin dekat. Setelah mendengarkan kisah Sunji, Yun pun akhirnya menulis surat kepada ibunya. Di dalam surat Yun mengatakan bahwa ia baik-baik saja dan memberitahu ibunya agar tidak perlu khawatir. Sejak hari itu, Yun perlahan mulai mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupannya di dalam penjara. Ia secara bertahap mempelajari pekerjaan lain dan mulai berinteraksi lebih bebas bersama tahanan lain di kamarnya. Beberapa hari kemudian Ibu Yun datang mengunjunginya. Ia membawakan makanan kesukaan Yun, tapi penjaga memberitahu si ibu bahwa makanan dari luar tidak diperbolehkan masuk karena dapat menimbulkan masalah untuk Yun. Ibu Yun sangat senang melihat putrinya setelah sekian lama, dan Yun juga menjadi sangat emosional saat mendengar namanya diucapkan oleh sang ibu meskipun ibunya bisu. Keduanya mulai menangis dan saling menatap satu sama lain karena tak bisa berbuat banyak. Di pagi hari, kesehatan Yun memburuk dan ia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Setelah berkonsultasi dengan dokter, Yun menemukan bahwa dirinya tengah hamil. Mendengar berita ini Yun begitu terkejut, karena setelah penderitaan mengerikan yang ia lalui, Yun mencoba melanjutkan hidupnya tetapi keadaan tersebut seolah membawanya kembali ke masa suram. Pria yang telah menghancurkan hidupnya kini telah menanam benih di dalam rahimnya. Tanpa memikirkan apapun, Yun hanya ingin melarikan diri dari penjara. Ia berlari menuju gerbang mencoba membukanya,
sambil menangis keras dan memanggil ibunya. Melihat kondisi Yun, polisi segera menghentikannya. Mereka pun mengunci Yun di ruang isolasi. Setelah beberapa saat, teman-teman sekamar Yun juga mengetahui tentang kehamilan Yun. Mereka semua sangat mengkhawatirkan Yun, karena Yun terlalu muda untuk menjadi seorang ibu. Ditambah ayah anak tersebut adalah orang yang sudah memperkaosnya. Di hari berikutnya Sun Jae menempatkan kepala Yun di pangkuannya, dan dengan penuh kasih sayang ia memberitahu Yun bahwa apapun situasi yang Yun hadapi ia harus tetap kuat. Sun Jae merawat Yun, kemudian membawanya kembali ke kamar. Namun si wanita pemarah menyerang Yun lagi. Ia mengatakan mengapa Yun masih mau menjaga janin si pria pemerkaos. Teman sekamar lainnya menghentikan si wanita pemarah, dan kini terungkap jika perilakunya tercermin karena kisah hidupnya sama seperti yang dialami oleh Yun. Hari demi hari terus berlalu, dan Yun berhenti bertemu dengan ibunya karena berpikir jika ibunya tahu maka ia akan sangat khawatir. Ibunya datang setiap hari untuk melihat putrinya, tapi Yun menolak bertemu sang ibu. Ibu Yun menjadi sangat kesal. Ia tidak mengerti mengapa putrinya seolah menjauh darinya. Suatu hari, seorang tahanan wanita dari ruangan lain datang dan mulai mengancam Yun. Sementara itu wanita lain mendekatinya dan meminta Yun pergi bersamanya ke kamar mandi. Wanita itu sudah tertarik pada Yun sejak pertama kali dan ingin membawa Yun dengan tujuan jahat. Namun tak lama kemudian Sun Jae datang. Ia mengancam wanita tersebut dengan menarik rambutnya. Ia mengatakan kepada wanita itu jika ia melakukan satu lagi penghilangan nyawa, maka hukumannya tetaplah hukuman mati. Sejak hari itu, semua orang pun mulai menjaga jarak terhadap Yun atas perintah Sun Jae. Hari demi hari berlalu, dan Yun mendapati dirinya tidak mampu menanggung beban kehamilannya lagi, hingga suatu hari Yun mencoba melukai perutnya menggunakan sepotong kaca. Namun si wanita pemarah melihat kejadian itu, dan mulai berteriak pada Yun. Ia memperingatkan Yun agar tidak merawat bayinya, tetapi juga tidak melakukan bundir. Semua orang berkumpul dan menasihati Yun bahwa ia bisa mencari bantuan dari media dan masyarakat yang mungkin bisa membantunya. Mereka berkata menghabiskan 5 tahun di penjara di usia yang begitu muda hanya akan membuang-buang waktu berharga dalam hidupnya. Tapi Yun tetap menolak hal itu. Meskipun Yun membuang waktunya 5 tahun di sini, ia masih tidak bisa menjalani sisa hidupnya karena merasa malu harus mengekspos dirinya sendiri ke seluruh dunia. Sekarang satu-satunya pilihan yang tersisa adalah mengirim permintaan untuk diadili ulang ke pengadilan yang memungkinkan hakim akan memutuskan keputusan baru. Karena kondisi kehamilan Yun, ia dibebaskan dari pekerjaan yang cukup keras dan ditugaskan pekerjaan lebih ringan seperti mengelola obat-obatan yang dibawa dari luar. Sekarang, meskipun Yun tidak bertemu ibunya secara langsung, Yun menulis surat kepadanya dari waktu ke waktu agar sang ibu tidak khawatir. Dan si ibu selalu emosional saat membaca surat-surat dari Yun. Suatu hari saat bekerja, Yun tiba-tiba mengalami sakit perut yang tak tertahankan. Pada saat pemeriksaan ditemukan bahwa Yun sedang hamil 6 bulan, meskipun perutnya tidak tampak sebesar itu. Bayi tersebut berukuran sangat kecil, namun meskipun begitu si jabang bayi masih sehat. Mendengar detak jantung bayinya membuat Yun menangis, karena ternyata Yun diam-diam mengambil obat-obatan mencoba menggugurkan kandungannya. Saat kembali ke kamar, semua orang bertanya padanya apa yang dikatakan oleh dokter. Yun memberitahu mereka bahwa ia sedang hamil 6 bulan dan menceritakan semuanya. Keesokan harinya, semua orang mulai merawat Yun dengan ekstra, memastikan agar Yun tidak harus melakukan pekerjaan apapun. Hari berlalu dan hari persidangan ulang akhirnya tiba. Dan hakim memberi Yun kesempatan untuk menyampaikan keputusan terakhirnya. Kata-kata Yun dimulai dengan menyatakan bahwa ia adalah orang yang menghabisi pria itu. Lalu Yun melanjutkan meskipun orang-orang percaya padanya ataupun tidak, ia sudah mengalami hal yang sangat mengerikan yang dilakukan si pria jahat tersebut kepadanya. Yun juga menambahkan, jika ia siap untuk menjalani hukumannya, ia bisa menjalani hukuman 5 atau bahkan 10 tahun. Namun ia hanya meminta agar seseorang bisa menjaga ibunya. Setelah mendengarkan semua perkataan Yun, hakim memutuskan membatalkan hukuman 5 tahun dan memberinya hukuman 1 tahun saja. Setelah mendengar keputusan itu, semua orang yang hadir di persidangan tersenyum bahagia. Hari demi hari berlalu, kini perut Yun mulai membesar dan semua orang sangat menjaga Yun dengan baik. Suatu hari Yun memberitahu teman sekamarnya bahwa ia sangat ingin sekali melihat bunga kosmos. Yun berkata, ibunya selalu membawakan bunga tersebut untuknya. Karena mereka tidak bisa pergi keluar untuk mendapatkan bunga itu, semua orang satu persatu diam-diam melukis kamar mandi dengan gambar bunga kosmos.
Ketika Yun terbangun di pagi hari dan melihat kejutan itu, ia begitu senang dan sangat tersentuh oleh kebaikan teman-teman sekamarnya. Mereka juga membuat kaos kaki serta pakaian untuk bayi Yun dengan memotong pakaian mereka sendiri karena tidak ada bahan-bahan lain untuk digunakan. Bukan hanya itu saja, mereka juga sudah memilih nama untuk bayinya, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Anak itu akan diberi nama Bonnie, yang artinya adalah melindungi yang lemah. Yang paling mengejutkan adalah di mana si wanita pemarah membuat mainan dari bahan-bahan tempat kerjanya untuk bayi Yun. Dengan kegembiraan yang tercipta akan kedatangan si bayi, semua orang kini perlahan mulai berubah sikap. Suatu hari ketika semua orang sudah pergi bekerja, Yun yang sendirian di dalam ruangan tiba-tiba mulai mengalami sakit persalinan. Meskipun begitu, Yun masih sempat meletakkan surat-surat yang telah ia tulis untuk teman-teman sekamarnya. Yun lalu meminum obat dan ia berbaring di lantai. Ketika teman-temannya kembali setelah menyelesaikan pekerjaan, mereka menemukan Yun tergeletak tak sadarkan diri di lantai. Semua orang panik dan mulai menangis, mencoba untuk menyadarkan Yun. Penjaga segera dipanggil dan Yun dilarikan ke rumah sakit. Sayangnya setelah waktu yang lama, Yun masih tidak sadarkan diri. Para dokter mendesak Yun untuk mendorong, memberikan peringatan jika keduanya sedang dalam bahaya. Tapi Yun masih belum merespon, dan ia tidak mau mencoba. Untungnya para dokter berhasil menyelamatkan si bayi kecil, namun kondisi Yun masih tetap kritis. Sementara di penjara, semua orang menemukan surat yang ditinggalkan oleh Yun untuk mereka. Dalam surat tertulis, jika ia tidak tahu apakah ia akan bertahan hidup, dan itulah mengapa ia meninggalkan pesan perpisahan. Yun berterima kasih kepada mereka satu persatu, atas cinta serta perhatian tulus yang telah mereka berikan padanya. Setelah membaca surat itu, semua orang menjadi sangat emosional. Di sisi lain, Ibu Yun juga diberitahu bahwa putrinya sedang dirawat. Ia segera bergegas ke rumah sakit dan menemukan Yun masih tak sadarkan diri. Setelah berbulan-bulan berlalu, akhirnya Ibu Yun melihat putrinya secara langsung. Ia memeluk Yun erat di dadanya dan terus menangis, seakan tak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Adegan pun beralih ke sebuah taman bunga kosmos yang indah, di mana terlihat seorang gadis kecil tertawa serta bermain dengan penuh kegembiraan bersama keluarganya. Gadis kecil itu tidak lain adalah putri Yun, di mana sekarang ia telah diadopsi oleh sebuah keluarga baru. Sementara di sisi lain, Ibu Yun sedang menyetrika pakaian, dan di sampingnya terdapat sebuah sertifikat untuk panggilan wawancara kerja di pemerintahan. Tiba-tiba seseorang memanggilnya Ibu, lalu Ibu Yun menoleh ke arah suara itu dan tersenyum hangat. Tidak diungkapkan apakah Yun sudah pulih sekarang, atau itu hanyalah ungkapan kesedihan mendalam ibunya, karena telah kehilangan putri tercintanya. Terima kasih sudah menonton ya guys. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen dan share. Hatur nuhun pisan.